Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pada sesi ini kita akan membuat dasar membuat website dengan Django versi yang terbaru, yaitu versi 4. Django adalah merupakan framework dari Python yang dibuat dengan sederhana mungkin, dengan less coding, dengan sedikit coding dibandingkan dengan framework pada bahasa programming lainnya. Dan Django, kalau saya rasakan sendiri, merupakan framework yang paling mudah dibandingkan bahasa pemrograman yang lainnya ya. Sebenarnya di Python itu ada framework lagi yang lebih mudah, yang less coding, yaitu Flash ya. Namun Django memiliki fitur-fitur yang lebih unggul dibandingkan dengan Flash, karena konsep Django adalah konsep baterai. Konsep baterai itu adalah pendukung-pendukung di Django yang membuat Django itu lebih powerful. Kemudian apa yang baru pada Django versi 4? Ada beberapa hal, yaitu keamanan password yang lebih ditingkatkan pada versi 4 ini. Kemudian dukungannya terhadap fasilitas formset dan errorlist sekarang sudah dirender menggunakan mesin template untuk lebih meningkatkan customisasi. Jadi para developer lebih mudah melakukan customisasi, meningkatkan customisasinya pada Django versi 4 ini. Kemudian Django versi 4 ini sekarang sudah mengaktifkan terjemahan bahasa Melayu, di mana pada versi Django sebelumnya bahasa Melayu ini belum didukung. Nah, sekarang para developer Django bisa mengkonversi konten mereka ke dalam bahasa Melayu pada project mereka. Juga Django versi 4 ini versi yang lama dari database PostgreSQL. Jadi Django versi 4 hanya mendukung versi 10 ke atas ya, kalau nggak salah versi 10 ke atas ya. Jadi versi di bawah 10 yaitu versi 9 pada database Postgre sudah tidak didukung lagi oleh Django. Begitu juga dengan Oracle. Jadi dia hanya mendukung Oracle versi yang terbaru. Itu yang nggak enaknya di Django versi 4 ini. Kita akan membuat project kali ini, kita akan menggunakan editor Visual Studio Code ya. Dalam Visual Studio Code ini ada extension yang perlu kita instalasi. Di antaranya adalah Django Snippet atau Geneo ya, kemudian Django IntelliSense untuk memudahkan kita dalam penulisan kode, HTML CSS support ya, karena kita nanti juga akan bekerja di bagian front end juga. Jadi dukungan HTML dan CSS support ini akan kita perlukan nantinya. Kemudian Python IntelliSense, karena Django ini dibuat dengan Python, maka dia juga menggunakan bahasa Python dalam pemrogramannya. Kemudian adalah Python indent, karena keunikan dari Python adalah indentasinya nih. Kalau kita di bahasa lain mungkin masalah indentasi tidak dibutuhkan, tetapi dalam Python ini sangat krusial sekali. Jadi kalau kita salah dalam indentasi ini, maka otomatis program yang akan kita buat juga tidak akan berjalan. Nah, kemudian syarat untuk melakukan atau membuat project dengan framework Django ini, kita harus membuat atau menginstal lingkungan virtual atau virtual environment. Mungkin Anda yang sudah pernah melakukan instalasi Django sudah paham dengan virtual environment. Jadi lingkungan virtual environment adalah disyaratkan bagi pengguna Python dan pengguna Django untuk melakukan instalasi virtual environment agar paket-paket pendukung yang kita install di dalam project Django kita nantinya tidak akan terpengaruh oleh modul-modul atau paket-paket pendukung dari project-project yang lainnya. Jadi lingkungan virtual environment adalah melindungi project kita nantinya agar tidak terpengaruh oleh modul-modul atau aplikasi-aplikasi dari eksternal project kita. Jadi ini juga melindungi dari sisi eksternal, juga agar lingkungan virtual ini melindungi kita dari sisi internal. Jadi project kita tidak akan mempengaruhi project-project lainnya
baik yang sudah ada, yang sudah kita kerjakan, atau yang akan datang nantinya ini. Jadi kita istilahnya itu kita kungkung, kita penjarakan lingkungan virtual kita sehingga benar-benar terisolasi ya. Kemudian kita buka command prompt, karena kita sedikit banyak akan menggunakan terminal atau command prompt. Ini kita tekan tombol shift untuk memunculkan aplikasi command prompt. Kita klik kanan, kita pilih open command Windows here. Kita juga bisa menggunakan Git Bash ya di sini, tapi di sini saya lebih prefer menggunakan command prompt ya. Nah, kemudian kalau kita sudah menginstal Python ya, Python versi terbaru saat video ini dibuat adalah versi 3.10. jadi Anda sudah pernah menggunakan Django mungkin sudah tahu ya bahwa syarat utamanya kita harus menginstal Python dulu. Setelah Python terinstalasi ya, otomatis ada paket installer yang disebut dengan pip sudah ada di dalam project kita, otomatis terinstall ketika kita sudah melakukan instalasi Python ya. Caranya kita melihat dulu pip list di luar. Ini perintah ini saya ketikkan tanpa kita menggunakan lingkungan virtual. Kita ketikkan paket-paket apa aja yang ada di dalam paket-paket pip ini. Nah, ada banyak kan, mungkin sekitar ada 15-20an ya. Kemudian diantaranya ini adalah pendukung paket-paket pendukung Python sendiri. Juga ada virtual env sudah kita install ya. Jadi kalau Anda belum misalnya, kita ketikkan pip install virtual env. Nah, setelah virtual env sudah kita instalasikan, sekarang kita akan buat folder virtual environment-nya ya. Perintahnya adalah virtual env, kemudian nama foldernya kita terserah, kita kasih my env bisa, env saja bisa, terus environment juga bisa, atau nama kita sendiri juga bisa. Tapi dalam ini saya kasih nama env4 karena kita akan melakukan instalasi Django versi yang keempat ya. Jadi env4. Nah, ketika virtual env sudah kita aktifkan untuk foldernya, otomatis terbentuk folder baru dan disebut dengan env4. Nah, kemudian lingkungan virtual ini belum bisa kita aktifkan ketika kita sudah membuat foldernya, jadi harus kita aktifkan dulu secara manual. Perintahnya adalah env4 /scripts kemudian activate. Nah, di dalam env4 ini ada script, ini ada library pendukung di dalamnya, side package ya, ini scripts, kemudian ada file batch file yang namanya activate. Jadi ini dibuat menggunakan kode-kode batch ya. Kita aktifkan. Nah, ketika virtual environment ini aktif, berarti kita sudah ada di dalam lingkungan virtual ya. Dengan ada indikatornya adalah tanda kurung. Di dalam tanda kurungnya ada kata-kata env4 sesuai dengan nama folder yang env yang sudah kita buat tadi, sesuai dengan nama virtual environment yang kita buat tadi. Nah, ketika kita sudah aktifkan virtual env-nya, barulah kita akan melakukan instalasi Django dan paket-paket pendukung lainnya di kemudian hari nanti. Jadi kita akan install Django. Perintahnya adalah pip install Django. Ini bisa ketikkan sesuai dengan versinya. Misalnya kita ingin mengetikkan versi 3.2, maka install Django sama dengan 3.2. Karena kita akan menggunakan versi Django yang terbaru, ini tidak perlu kita tuliskan versi di belakangnya. Jadi kita ketikkan apa adanya Django seperti ini, otomatis dia akan melakukan instalasi dari Django versi yang paling terbaru saat video ini dibuat ya. Jadi dari sini aja kita sebenarnya sudah tahu bahwa Django yang terinstall adalah versi
4.0.5 ya, atau bisa kita ketikkan untuk jelasnya pip list. Nah, bayangkan ketika tadi kita belum ada di lingkungan virtual environment, paket-paket pendukung itu ada 15, kita sampai 20 lebih ya. Tapi begitu kita sudah berada di dalam lingkungan virtual environment, paketnya ada, setelah kita misal Django pun kurang dari 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, ada 8 paket. Di antaranya adalah Django yang barusan kita install tadi, yaitu versi 4.0.5. Kemudian setelah kita install Django nya, saatnya kita akan membuat project ya. Perintahnya adalah Django admin start project. Kemudian kita kasih nama projectnya. Kalau kita membuat website ya kita buat aja website, atau nama kita sendiri juga apa. Dalam hal ini saya buat sendiri, namanya adalah my site ya. Otomatis sudah ada terbentuk folder my site di dalam sini. Namun karena nanti kalau kita akan karena kita sudah menginstal atau membuat project bernama my site, di dalam folder my site ini juga ada folder lagi nama my site. Supaya tidak membingungkan, ini bisa kita rename namanya menjadi my site bis ya, supaya kita akan lebih mudah membacanya nanti kalau kita berada di dalam editor kita, yaitu Visual Studio Code. Nah, di dalam my site ini ada file Python yang disebut dengan manage.py. Jadi manage.py itu adalah file Python yang bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas untuk melakukan interaksi dengan proyek kita melalui baris perintah atau terminal atau command prompt. Jadi dengan file manage.py ini kita akan melakukan perintah-perintah melalui terminal. File inilah yang memberikan fasilitas bagi kita ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke folder yang kita buat tadi atau project yang kita buat tadi, yaitu my site. Karena kita sudah ubah, berarti namanya adalah cd my site.bis ya, kita sudah ubah tadi dari name. Nah, kita ingin tahu apa di dalamnya adalah file manage.py ini ada, kita jalankan Python manage.py untuk menjalankan servernya atau web servernya. Run server. Nah, ya sudah jalan. Ini adalah tampilan default daripada web server Django ya. Kemudian kita hentikan, kita sekarang panggil Visual Studio Code-nya dengan perintah kode spasi titik, artinya bahwa Django dan editor kita akan berada di dalam folder my site bis ini. Nah, ini kita sudah muncul aplikasi editor kita. Ini adalah folder utama kita my site minus bis, dan ini adalah folder di bawah my site bis ini yang di dalamnya adalah berisi file-file pendukung untuk membuat project kita. Nah, kita sekarang akan membuat app kita ya. Jadi project itu adalah merupakan project utama. Di dalam project itu nanti bisa terdiri dari beberapa aplikasi, seperti sebuah gedung. Jadi namanya gedung A atau project A, namanya gedung A. Di dalam gedung itu ada banyak ruangan. Ada ruangan untuk marketing, ada ruangan untuk direksi, ada ruangan untuk meeting, ada ruangan untuk para staff developer ya. Nah, masing-masing ruangan itu kita sebut dengan app ya, kalau kita analogikan dengan project kita. Jadi dalam sebuah project itu bisa lebih dari satu atau bisa lebih dari dua ya. Misalnya ada aplikasi untuk user, ada aplikasi untuk penanganan halaman utama, ada aplikasi untuk forum, diskusi dan sebagainya. Itu kita buatkan sendiri-sendiri aplikasinya. Nah, karena kita akan
membuat satu aplikasi lagi. Kita sebut saja aplikasinya adalah posting ya. Perintahnya adalah python manage.py. Nah, ini bisa kita singkat saja namanya, python manage.py start up posting ya. Nah, ketika kita mengetikkan manage.py startup posting, atau bisa kita lengkapi ya python manage.py startup posting, tapi untuk mempersingkat saya sendiri cenderung menggunakan menyingkatnya menjadi manage.py startup posting. Di dalam direktori my site bis ini terbentuklah suatu folder lagi atau direktori lagi yang bernama dengan posting, dan di dalam posting ini ada file-file Python untuk mendukung aplikasi yang akan dibuat nantinya dalam folder posting ini. Nah, karena kita sudah membuat aplikasi bernama posting, maka kita harus mendaftarkan dulu aplikasi yang sudah kita buat ini di dalam file setting.py yang berada di dalam directory my site. Di dalam directory my site ini ada file setting.py, di mana fungsi dari file ini adalah untuk melakukan konfigurasi utama dalam project kita. Jadi project kita katakanlah punya ada 2 atau 3 app, itu nanti semuanya konfigurasi utamanya ada di dalam file setting.py, termasuk diantaranya adalah untuk mendaftarkan setiap app yang kita buat ini. Ini kita hapus dokumentasinya, nah, supaya kita nggak akan kelupaan nanti di kemudian hari. Kita import dulu modul OS namanya ya. Biasanya ini kita sering lupa ini. Jadi meskipun ini saat ini belum kita perlukan, tapi kita ketikkan dulu aja supaya nanti kita nggak lupa. OS adalah berfungsi untuk melakukan operasi directory dalam project kita. Nah, di dalam variable installed app ini kita akan daftarkan nama aplikasi yang kita buat tadi. Nama aplikasinya tadi adalah posting ya. Jadi kita ketikkan di sini posting sesuai dengan nama aplikasi yang kita buat tadi. Nah, kemudian kita akan daftarkan juga nama folder template ya. Jadi file-file HTML yang kita buat itu nantinya akan disimpan di dalam folder yang kita namakan dengan folder template. Ini kita harus daftarkan dulu nama foldernya template agar Django mengetahui di mana lokasi file-file HTML yang kita buat itu. Nah, ini kemudian kita simpan dengan menekan Ctrl S. Nah, kemudian sekarang kita akan membuat file, karena kita akan membuat file HTML yang berada di dalam directory template kita akan buat directory template ini akan berada pada directory my site, di dalam directory my site bisa atau di dalam directory utama sebenarnya dia. Kita namakan template sesuai dengan nama yang kita daftarkan di dalam file setting.py ini. Karena kita tadi sudah membuat aplikasi bernama posting, maka di dalam template ini kita buat folder lagi bernama posting. Jadi kalau kita akan membuat beberapa app, kita akan buat juga beberapa folder sesuai dengan nama app yang kita buat. Nanti kita ada buat aplikasi bernama user, kita akan buat di sini adalah folder yang bernama user juga. Ya, kemudian di dalam template dan posting ini akan kita buat file HTML. Nah, ini di dalam template ada posting, di dalam posting ini kita buat file HTML. Kita namakan, karena ini adalah ini adalah file HTML untuk membuat halaman utama, kita sebut dengan index.html. Anda namakan dengan home HTML pun tidak ada masalah. Anda namakan apa saja tidak ada masalah. Yang penting harus kita daftarkan dulu nanti di file-file pendukung selanjutnya. Nah, ini file index.html sudah terbuat, maka akan kita isi. Kita ketikkan dengan coding pengenal HTML dulu. Kalau kita sudah membuat
atau menginstal aplikasi atau extension HTML CSS support, otomatis ketika kita mengetik tanda pentung ya, dan ketika tanda otomatis akan tercipta file-file pengenal HTML. Ini title kita tulis dengan my site ya, kemudian kita buat H1 untuk membuat huruf besar, kita sebut halaman utama. Ini H3 identitas ya, kita save ya. Indeks HTML ini belum bisa kita tampilkan, kita harus konfigurasikan dua file dahulu ya. Ada dua file lagi yang harus kita konfigurasikan. Yang pertama adalah file views.py ya. Jadi file views.py ini berada di dalam directory posting file views.py. File views.py ini berfungsi untuk menampilkan atau memberi layanan permintaan dari pengguna atau request daripada pengguna. Jadi pengguna melakukan request ini akan kita layani melalui file ini. Jadi bagaimana data itu akan ditampilkan, bagaimana data itu akan disajikan sesuai dengan request user akan ditampilkan oleh file views.py ini. Apakah data itu akan diambil dari file HTML yang kita buat nantinya, atau data itu akan diambil dari database, apakah data itu akan diambil dari website lain atau API lainnya, itu akan dimanage, dikelola melalui file views.py ini ya. Jadi kita buat dulu fungsi def ya. Jadi def adalah fungsi dari Python untuk membuat sebuah fungsi. Karena kita akan menampilkan file index HTML, kita sebut saja nama fungsinya adalah index, meskipun bisa Anda buat nama apa saja, tapi dalam hal ini untuk memudahkan kita buat namanya vindex. Kemudian dalam tanda kurung ini kita buat parameter namanya request, karena fungsinya adalah untuk menangani request dari user, untuk memenuhi request dari pengguna. Nah, kemudian kita kembalikan nilainya untuk kita renderingkan halaman HTML ini supaya bisa dibaca oleh user. Kita render halamannya ya. Jadi sintak render ini sudah aktif kita ketikkan karena sudah ada modul yang sudah kita import dari Django shortcut tadi yang sudah disediakan langsung oleh Django dengan pendukung yang bernama render ini. Jadi kalau ada masalah, misalnya masih ada keterangan error di mana di dalam kata render ini ada garis berwarna merah, itu berarti interpreter dalam Visual Studio Code dalam editor kita ini kurang tepat. Jadi kita tekan tombol Ctrl Shift kemudian tekan tombol P. Nah, kita pilih interpreter kita sesuai dengan environment lingkungan virtual yang kita buat tadi adalah env4. Jadi kita aktifkan di sini. Jadi penerjemah pada Visual Studio Code ini harus kita sesuaikan dulu. Itu render. Nah, nanti kita buat nama parameternya adalah request ya, karena ini untuk fungsinya untuk melayani request dari user ya. Kemudian kita sebutkan nama file yang akan kita tampilkan nantinya supaya bisa dibaca oleh pengguna ya. Nama filenya adalah index.html, dan index.html ini terletak pada directory posting, pada directory template, dan di dalam directory template ini sudah ada file dari posting. Di dalam file folder posting ini adalah index.html. Karena template ini sudah didaftarkan pada file setting.py, di sini tidak perlu kita sebutkan lagi nama directory template-nya, hanya kita sebutkan nama directory di bawah template, yaitu adalah directory posting
kemudian nama filenya adalah index.html ya. Kemudian kita simpan, jangan lupa setiap kali kita sudah melakukan coding kita simpan dulu filenya, kemudian kita beralih kepada file ulls.py yang berada pada directory my site. Nah, file kita hapus dulu dokumentasinya. File ulls.py ini berfungsi untuk melakukan navigasi terhadap alamat-alamat website kita. Jadi file ulls.py ini akan memberikan alamat link pada website kita. Jadi setiap aplikasi ini pasti mempunyai alamat dan itu akan dibuat atau dinavigasikan dalam file ulls.py ini. Nah, jadi sudah di dalam secara default sudah terbentuk satu alamat, yaitu di halaman admin ya, dengan kita sebut namanya path ya. Path ini kalau bahasa Inggris artinya jalan ya. Nah, ini kita sekarang kita akan letakkan file index.html di dalam halaman utama atau halaman root. Jadi kita .20 ini menandakan bahwa file tadi berada di dalam direktori utama atau direktori root ya. Kemudian kita namanya adalah index ya. Nama filenya adalah index. Kemudian ini adalah nama fungsi yang kita buat tadi di file views. Jadi saya kelupaan, kita buat dulu import ya. Kita buat dulu importnya karena kita tadi sudah melakukan konfigurasi terhadap file views. Jadi di sini kita perlu import file views yang sudah kita konfigurasikan tadi. Jadi from posting, karena ini berada di dalam directory posting dan file yang kita import adalah namanya adalah views tadi ya. Kita import nama fungsi yang kita buat tadi adalah namanya kan index, ini namanya kan ada, jadi kita kasih nama modul yang akan kita import adalah index. Nah, tapi biasanya saya untuk mempersingkat supaya kita nggak kelupaan nantinya, ini biasanya sudah saya kasih import semuanya. Jadi kita kasih tanda bintang, jadi semua fungsi yang kita buat dalam views nantinya sudah kita import semuanya dengan tanda bintang ini ya. Kemudian ini kita sebut nama fungsinya adalah index tadi. Kemudian kita kasih nama index tadi, name sama dengan index, untuk mempermudah konfigurasi kita selanjutnya. Jadi, nah kita sebut jangan lupa ini kita akhiri dengan tanda koma supaya kita nggak kelupaan nantinya. Kita simpan, ini juga kita simpan, dan ini nanti file index.html yang akan kita gunakan nanti. Oke, sorry ya. Nah, sekarang kita jalankan web servernya. Jadi Python ini bisa kita singkat py, Python manage.py. Kita jalankan servernya dengan perintah run server, enter. Nah, ini jadi servernya sudah jalan dengan quit server, Ctrl bit kalau untuk menghentikannya, atau Ctrl C untuk menghentikan server atau web server ya. Sekarang kita buka web browsernya, kita refresh. Nah, ini sudah muncul, jadi file index.html nya sudah yang kita buat tadi sudah muncul ya. Nah, kemudian sekarang kita akan buat satu file lagi yang bernama dengan file about. Nah, ini berfungsi untuk membuat halaman about ya. Kita Ctrl C. Nah, kita buat satu halaman lagi, yaitu halaman about. Ini berarti kita membuat satu file HTML lagi yang bernama HTML about, tetap di dalam directory posting, jadi tetap dalam app yang kita buat itu nantinya. Nah, kita buka Visual Studio Code kita, kemudian di dalam
template ada folder lagi yang bernama posting. Di dalam directory posting ini kita buat lagi, yaitu file about.html. Nah, kita buat coding pengenal HTML nya ya, karena otomatis ini kita simpan, jangan lupa. Kemudian kita kenalkan dulu, kita buatkan fungsi lagi di file views.py. Jadi kita buatkan fungsi lagi ya, kita kasih nama fungsinya sama dengan nama filenya about gitu ya, tapi sebenarnya terserah dengan anda kasih nama apapun, tidak ada masalah ya. Tetap ya, ini metodenya adalah request karena fungsinya adalah untuk menangani request dari pengguna. Return kita renderkan sama request juga. Kemudian kita buat kita ketikkan nama filenya adalah about.html di dalam directory posting. Kita cek dulu apakah ada kata-kata yang salah. Kalau tidak ada, jangan lupa kita save lagi, Ctrl Shift, kemudian kita konfigurasi pada file urls.py. Ini kita copy aja ya. Ini adalah ini kita kasih tanda slash di belakangnya ya, supaya kita nanti kelupaan slash, biar tidak ada kesalahan. Nama fungsinya adalah about, kita kasih nama about juga ya. Kita save, Ctrl S ya, kita cek apakah ada kesalahan. Jika tidak ada kesalahan, kita lanjut. Jadi sudah kita atur konfigurasinya pada dua file ini, dan kita letakkan about.html di dalam folder posting. Berarti kita jalankan servernya atau web servernya Python py-manage.py run server. Kemudian kita jalankan browsernya ini di halaman utama, berarti ini slash about. Mudah-mudahan sudah tampil. Ini sudah tampil file about-nya. Nah, sekarang kita ingin membuat bahwa website yang kita buat ini ada halaman navigasi barnya. Bisa juga nantinya kita buat ada halaman kaki atau halaman footernya. Jadi kita buat satu file lagi, yaitu adalah file base.html. Di dalam file base.html ini akan kita buat seperti navigasi bar atau navbar atau footernya ini ya. Jadi salah satu kelebihan dari Django ini adalah dia punya engine template yang bernama dengan Jinja. Jadi Jinja ini memberikan modul-modul Python agar bisa dikenali pada file HTML kita. Jadi dengan engine template ini kita dimudahkan dalam banyak hal. Jadi kita tidak perlu menuliskan banyak kode, kita nggak perlu menuliskan kode navigasi bar dalam setiap halaman HTML kita, karena nantinya sudah disediakan di file base HTML ini. Nah, jadi dalam ini kita buat dulu file base.html nya. File base HTML ini ada, kita letakkan di dalam template ya, folder template. Jangan diletakkan di dalam folder posting, tapi di luar folder posting, yaitu di file templates. Nama filenya adalah base
.html. Nah, sebenarnya di dalam Django ini kita nggak perlu melakukan pengenalan HTML ya. Jadi kita hapus karena kita nggak perlukan lagi, karena HTML ini seperti saya katakan tadi sudah didukung oleh engine template yang bernama Jinja. Jadi semua modul-modul HTML ini sudah disediakan oleh Jinja Engine ini. Nah, jadi ini kita tidak perlukan lagi. Jadi sekarang kita langsung buat headernya atau navigasi banyak, kita buat sederhana aja ya, karena ini adalah untuk pengenalan. Selanjutnya kita akan buat lebih bagus nantinya ya. Kita letakkan di tengah, kemudian kita buat navigasi bar sederhana. Nah, karena kita sudah ada Jinja, jadi Jinja ini sudah support dengan Python. Jadi bahasa-bahasa Python ini sudah didukung oleh Jinja. Maka untuk membuat URL-nya kita nggak perlu membuat URL seperti biasanya kalau kita menggunakan bahasa programming yang lainnya atau framework lainnya. Jadi ini sudah menggunakan bahasa Python yang sudah disupport oleh Jinja. Jadi kita ketikkan nama URL-nya dengan coding Python ya. Ini kita buat tanda kurawal persen ya, persen lagi, kemudian kurawal tutup. Nah, di dalam ini baru kita sediakan nama URL-nya. Nama URL-nya adalah di file index ya. Nah, ini adalah merupakan halaman utama yang kita buat nantinya. Beranda gitu ya. Ini adalah halaman about ya. About sesuai dengan nama fungsi yang kita buat tadi. Nah, kemudian ini kita kasih blok konten dan end blok konten. Jadi nanti ini adalah halaman yang akan spasi ruang yang akan digunakan oleh file HTML yang lainnya. Kemudian ini kita buatkan fotonya sekalian. Kita kasih link, belum kita sediakan linknya, kita kasih tanda ini aja. Ini kita kasih copyright-nya misalnya. Oke. Save. Kemudian kita kembali kepada file HTML-nya. Jadi supaya header dan foto ini bisa ditampilkan, kita masuk ke file index dan HTML-nya. Dan ini sebenarnya bisa kita hapus ya, karena kita nggak perlu lagi karena sudah disupport oleh Jinja seperti yang saya bilang tadi. Jadi coding HTML sudah kita hapus saja. Kemudian kita ketikkan di sini adalah extend, perpanjangan dari file base HTML tadi. Dan kemudian
Jadi ini kita kasih in block end block. Jadi apa yang berada di dalam blok konten dan end block ini tidak boleh diisi oleh base HTML ini. Jadi base HTML ini akan mengisi ruang yang di luar dari blok konten dan end block ini. Kita save, jangan lupa. Kemudian kita masuk ke bot HTML, ini kita hapus ya. Kemudian ini kita hapus juga. Ini blok konten, kita kasih nama blok body juga tidak apa-apa ya. Ini sebenarnya kita ketikkan end block konten juga tidak masalah, tapi kita singkat aja di sini. Kita save. Nah, sekarang kita cek apakah ada kesalahan di dalam codingan kita. Kemudian kita sekarang sudah jalankan run servernya, sudah jalan servernya, kita masuk, kita refresh. Nah, ini ada kesalahan di pada file di upload HTML, ada kesebutan dari end block. Nah, sekarang kita cek ya, ada kesalahan di file yang kita buat tadi. Di file bot HTML kita cek, kelihatannya udah benar. Ini S10 benar. Sekarang kita masuk ke file base HTML ya, di bagian center footer and block sudah benar. Nah, ini blok konten ini ada kurang tanda persennya. Kemudian kita save, kita kembali ke browser kita refresh, masih belum ada. Kita cek lagi. Oh sorry, ini done, ini persen sebenarnya. Kita save lagi, kita refresh. Nah, sudah muncul halaman website kita, halaman about. Kita klik masuk ke beranda halaman utama. Ini footernya juga sudah muncul, halaman about juga sudah muncul. Nah, demikian kita sudah selesai membuat halaman website ya. Meskipun ini sangat basic sekali, sangat dasar sekali, tapi kita perkenalkan dulu logika dasar dari Django, terutama pada Django versi 4 ini yang hampir tidak ada perbandingan dengan versi-versi sebelumnya ya, hanya perubahan-perubahan yang tidak begitu signifikan ya. Sekarang berikutnya kita akan memperbaiki halaman website ini, sedikit mempercantik tampilan website ini dan memasukkan variabel pada halaman website kita, variabel Python pada website kita ya, untuk mempermudah pekerjaan kita ketika kita menghadapi proyek-proyek yang lebih sulit ya. Semoga ini membantu kita, termasuk saya sendiri. Demikian, sampai jumpa di sesi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.